Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan temukan 4.133 penanaman modal asing yang tidak memenuhi persyaratan nilai penanaman modal minimal berdasarkan hasil pemeriksaan 2019-2020. Ya, akibatnya pemirsa, realisasi penanaman modal senilai 75,94 triliun rupiah berpotensi bermasalah dan tidak memenuhi syarat sah untuk diakui dan dilaporkan sebagai realisasi PMA. Dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 2020, Badan Pemeriksa Keuangan mencatat ada 4.103 penanam modal asing yang tidak memenuhi persyaratan nilai penanaman modal minimal berdasarkan hasil pemeriksaan 2019-2020. Akibatnya kegiatan penanaman modal dengan realisasi senilai 75,94 triliun rupiah berpotensi bermasalah dan tidak memenuhi syarat sah untuk diakui, dicatat dan dilaporkan sebagai realisasi PMA. Temuan BPK tersebut mengacu pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal. Dalam aturan tersebut, PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar yang harus memenuhi ketentuan nilai penanaman modal sebesar 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan. BPK telah merekomendasikan BPKM untuk melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha PMA yang melakukan penanaman modal kurang dari 10 miliar rupiah dan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BKPM juga diminta untuk menyempurnakan aplikasi online single submission agar dirancang dapat menolak permohonan izin usaha dari pelaku usaha PMA dengan rencana nilai penanaman modal kurang dari 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan secara otomatis dan real time. Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pelaksanaan penanaman modal tahun 2019-2020 pada BPKM mengungkapkan 7 temuan yang memuat 12 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 8 kelemahan sistem pengendalian intern dan 4 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, utang pemerintah terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Bahkan rasio utang terhadap penerimaan juga melebihi batas ketentuan Dana Moneter Internasional atau IMF maupun International Debt Relief (IDR). Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengakui bahwa rasio utang terhadap penerimaan kini telah melebihi batas ketentuan Dana Moneter Internasional atau IMF. Di mana dalam catatan rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77%, hal ini melampaui rekomendasi IMF yang sebesar 25 hingga 35%. Kemudian rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% juga melampaui rekomendasi International Debt Relief atau IDR yang sebesar 4,6 hingga 6,8%. Sementara rasio utang pemerintah terhadap penerimaan tercatat sebesar 369%, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 hingga 167% dan rekomendasi IMF sebesar 90 hingga 150%. Meskipun terbilang cukup tinggi, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto selama tahun lalu sebesar 39,4%, angka ini masih di bawah ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara di mana batas maksimalnya adalah 60%. Penambahan total utang pemerintah baik itu utang dalam negeri maupun utang yang ditarik dari luar negeri selalu menjadi polemik. Tingginya utang membuat kekhawatiran tersendiri bagi perekonomian nasional. Ditambah lagi hantaman dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi yang berkepanjangan. Kedepan pemerintah berharap rasio utang bisa menurun seiring dengan upaya pemulihan ekonomi. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan hingga akhir Mei 2021 realisasi pembiayaan utang telah mencapai 330,1 triliun rupiah. Jumlah ini menurun 8,9% dari pembiayaan utang pada periode yang sama tahun lalu. Resiko pembiayaan anggaran melalui utang mendapat sorotan banyak pihak. Meski demikian, Kementerian Keuangan terus akan mendorong realisasi target pembiayaan tahun ini untuk membiayai defisit APBN yang mencapai 5,7% terhadap PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan sampai dengan akhir Mei 2021, realisasi pembiayaan utang sebesar 330,1 triliun atau 28% dari target sebesar 1.177,4 triliun rupiah.
Angka tersebut terdiri dari realisasi SBN sebesar 348 triliun dan realisasi pinjaman sebesar negatif 17,9 triliun. Sementara kontribusi Bank Indonesia sesuai dengan SKB pertama mencapai 116,26 triliun. Sri Mulyani memastikan pembiayaan utang masih terjaga di tengah meredanya tekanan pasar keuangan. Meski demikian, volatilitas ke depan masih perlu diwaspadai akibat naiknya kasus COVID-19 di tanah air. Dan utang kita mencapai 96% dari target semester 1 atau kalau secara keseluruhan 40,55% dari target keseluruhan tahun, yaitu kalau kita lihat sebesar 1.177 totalnya. Untuk target pembiayaan sudah kita penuhi dari penerbitan SBN, di mana untuk SBN ini yang pembeliannya oleh Bank Indonesia adalah sebesar 116,26 triliun. Sri Mulyani menambahkan APBN 2021 diharapkan dapat tetap terjaga dengan target defisit anggaran sebesar 5,7% PDB. Defisit APBN dan keseimbangan primer sampai dengan akhir Mei 2021 juga tercatat mencapai 219,3 triliun dan 67,6 triliun rupiah. Wakil Bupati Lampung Tengah tertangkap kamera asik berjoget dan mengabaikan protokol kesehatan. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ais Pagi.